Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fikih munakahat. Pengertian nikah. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan masyarakat umum. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia, pernikahan adalah berasal dari kata nikah yang kemudian diberi imbuhan awalan per dan diakhiri an. Dasar hukum pernikahan. Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat manusia. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakannya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang menikah. Berikut hukum pernikahan menurut Islam. 1. Wajib. Jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir dalam perbuatan zina. Yang kedua, sunnah. Berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Yang ketiga, makruh. Jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Yang keempat, mubah. Jika seseorang yang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindari diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Yang terakhir, haram. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri. Rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama, baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Misalnya, nikah tanpa wali maupun ijab kabul hukumnya tidak sah. A. Rukun nikah. Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Mencakup 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. 2. Wali dan pihak mempelai perempuan. 3. 2 orang saksi. Yang terakhir, ijab kabul yang sihat, nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. B. Syarat nikah. Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Saksi nikah dalam perkawinan, dan yang terakhir ijab kabul. Ruang lingkup fikih munakahat. 1. Meminang. Sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. 2. Nikah. Selanjutnya, membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan. Yang terakhir, talak. Dalam kehidupan rumah tangga, mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan. Hikmah nikah. 1. Hikmah nikah dari segi psikologi. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dalam kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dan melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Yang kedua, hikmah dari segi sosiologi. Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia. Yang terakhir, hikmah nikah dari segi kesehatan. Said Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang.
Orang-orang kawin pada umur yang masih muda, akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang.